Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Latifah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan salah satu soal di mata kuliah mekanika teknik, yaitu metode titik kumpul. Nah, pertama yang kita saya sudah menyediakan contoh soalnya ya teman-teman. Jadi bisa ada 5 buah segitiga yang digabungkan gitu ya, sederhananya seperti itu. Nah, kita akan menentukan menggunakan metode titik kumpul A, B, C untuk menyelesaikan soal ini ya teman-teman. Nah, pertama itu kita menentukan terlebih dahulu nilai dari sin dan cos dari sudut A. Nah, untuk mempermudah kita gunakan visualisasi terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada sudut A, nilai depannya yaitu 4 meter, sampingnya yaitu 2 meter, dan di sini kita belum menentukan sisi miringnya. Nah, untuk menentukan sisi miring, kita dapat menggunakan rumus Pitagoras. Nah, Pitagoras itu kan akar dari dua sisi yang lainnya gitu ya, kuadrat dari dua sisi yang lainnya. Nah, kita dapat menentukan nih akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat adalah akar 20, yaitu 2 akar 5 ya teman-teman. Selanjutnya, setelah kita menentukan titik miring, kita dapat menentukan dari nilai sin A. Sin A itu kan seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, sin itu demi ya, depan dibagi miring. Nilai depannya ini dari sudut A kan 4, bagi miringnya adalah 2 akar 5 ya. Jadi nilainya adalah 0,894 dan cos A itu adalah samping dibagi miring. Sampingnya adalah 2 meter, dibagi miringnya itu 2 akar 5. Jadi nilainya itu 0,447. Nah, dapat kita simpulkan di sini. Jadi nilai dari sin A adalah 0,894, nilai dari cos A itu 0,447 ya teman-teman. Selanjutnya kita dapat menentukan nih reaksi yang terjadi akibat beban. Nah, karena posisinya simetris sehingga reaksi pada tumpuan A itu kurang dari tumpuan B nilainya adalah sama, yaitu setengah dari total beban yang ada. Jadi RA sama dengan RB. Nah, total beban yang ada itu kan dapat kita tentukan. Total beban ini kan ada 200, 200. Nah, totalnya adalah 400 dibagi 2. Jadi nilai dari RA sama dengan RB adalah 200 kN. Selanjutnya, kita dapat menentukan dapat meninjau menggunakan titik bowl A. Kita pertama dapat menentukan gaya-gaya pada batang dengan metode ini. Pertama adalah kita visualisasikan terlebih dahulu mana sih sudut mana yang akan kita tinjau gitu ya. Di sini udah ada nih sudut A-nya. Terus kita sudah memasukkan nilai-nilai yang diketahui. Dan ini kita dapat menentukan nih nilai dari D1V dan D1H-nya. D1V itu D1 dikali sin A. Jadi sin A tadi kan 0,894, jadi D1V adalah 0,894 D1. Begitu juga dengan D1H, namun di sini menggunakan nilai dari cos A ya. Nah, D1 dikali cos A sama dengan 0,447 D1. Nah, setelah kita menentukan ini ya, gaya-gaya pada batang, selanjutnya kita dapat menentukan nih keseimbangan gaya-gaya vertikalnya. Nah, bagaimana sih cara menentukannya? Caranya adalah dengan D1V sama dengan RA sama dengan 0 ya. Nah, kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui sebelumnya ya. Ini ada ini, lalu kita operasikan sehingga ditemukan D1 sama dengan minus 223,714 kN. Nah, ini kita masukkan atau kita kategorikan gitu ya ke dalam batang tekan. Nah, di sini kan tandanya negatif gitu ya. Oke, selanjutnya kita dapat menentukan nih keseimbangan gaya-gaya horizontalnya. Nah, bagaimana sih cara menentukan keseimbangan gaya-gaya horizontalnya? Yang pertama adalah langkahnya itu menambahkan antara nilai D1H ditambah H1. Nah, kita masukkan angkanya, kita operasikan, sehingga ditemukanlah nih nilai dari H1 itu 100 kN. Nah, ini kita kategorikan gitu ya, kelompokkan ke dalam atau masukkan ke dalam batang tarik. Nah, karena ini juga nilainya itu positif gitu ya. Nah, setelah kita menentukan nih titik buhul A-nya, selanjutnya adalah kita dapat meninjau dari titik buhul C. Nah, titik buhul C ini kan pertama kita visualisasikan terlebih dahulu nih, sama kayak langkah sebelumnya, visualisasikan, masukkan nilai-nilai yang diketahui. Selanjutnya kita dapat menentukan nilai dari D2V, D2H. Nah, sama, D2V itu nilai dari D2 dikali sin A, 0,894 D2. Selanjutnya D2H juga, D2 dikali cos A. Nah, nilainya itu 0,447 D2. Nah, setelah diketahui nih kan nilai D1V, D1H, kita dapat menentukan nih berapa besar kilonewton sih
yang ada dalam D1V dan D1H. Jadi untuk D1V itu minus 200 kN, D1H minus 100 kN. Nah, setelah kita menentukan ini, kita dapat menentukan nih keseimbangan gaya-gaya vertikalnya. Nah, keseimbangan gaya-gaya vertikal dapat kita ketahui gitu ya, dengan mengurangkan nilai dari minus D1V dikurangi D2V, yaitu hasilnya adalah D2 sebesar 223,714 kN. Nah, ini kan tandanya ini masuk ke dalam batang tarik gitu ya, dapat dikelompokkan gitu, dikategorikan. Batang tarik nilainya juga positif juga untuk nilai dari D2 itu sendiri. Selanjutnya adalah kita dapat menentukan keseimbangan gaya-gaya horizontalnya. Keseimbangan gaya-gaya horizontal itu dapat kita temukan gitu ya, dengan menjumlahkan nilai dari minus D1H ditambah D1 ditambah D2H ya, sama dengan 0. Kita masukkan angka-angkanya, kita operasikan, sehingga ditemukanlah angka D1 nilainya minus 200 kN. Nah, ini kan dapat kita kategorikan gitu ya sebagai batang tekan, nilainya adalah di sini minus juga, minus 200 kN. Nah, setelah kita menentukan dari titik buhul C, kita tinggal menentukan dari titik buhul B. Nah, pertama angkanya masih sama, yaitu kita visualisasikan terlebih dahulu nih, titik mana sih yang akan kita cari gitu ya nilainya. Nah, ini titik B, selanjutnya kita dapat menentukan D3V-nya berapa, itu masih sama, D3 dikali sin A, 0,894 D3, D3-nya berapa, D3 dikali cos A, yaitu 0,447 D3. Nah, selanjutnya kita diketahui nih nilai dari D1V, D1H, D2V, D2H ya. Nah, ini kita dapat menentukan nih berapa besar kilonewton sih yang ada ininya itu minus 200 kilonewton, D1H minus 100, D2V minus maksudnya 200 dan D2H itu 100 ya. Nah, keseimbangan gaya-gaya vertikal itu dapat kita cari menggunakan dengan menambahkan nilai dari minus P ditambah D2V ditambah D3V sama dengan 0. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui, lalu kita operasikan, dihasilkan D3 adalah sama dengan 0 kN. Nah, setelah kita menentukan keseimbangan pada ini sumbu vertikal, kita tinggal menentukan sumbu horizontalnya. Nah, caranya itu dengan menambahkan nilai-nilai pada sumbu horizontalnya, yaitu minus H1 ditambah H2 dikurangi D2H ditambah D3H sama dengan 0. Kita masukkan sesuai dengan angka-angka yang sudah kita cari sebelumnya ya. Lalu kita operasikan dan diperolehlah nilai dari H2 itu adalah 200 kN. Dan ini dapat kita kategorikan sebagai batang tarik ya teman-teman. Di sini juga tandanya positif gitu ya. Nah, setelah kita menentukan nih semua batang gitu ya, kita dapat masukkan data tadi ke dalam sebuah tabel. Di sini ada 3 kolom, nama batang, batang tarik, batang tekan kita masukkan sesuai dengan yang sudah diketahui tadi ya, nilai H1 sama dengan H3. Sebelumnya karena ini bentuk gambarnya tadi simetris ya, beban simetris maksud saya, sehingga terdapat beberapa batang memiliki nilai yang sama. Jadi nilai H1 sama dengan H3, batang tarik 100 kN, besar batang tarik dari H2 itu 200 kN, besar batang tekannya D1 sama dengan D6 itu minus 223,714 kN, nilai dari batang tarik D2 sama dengan D5 adalah 223,714 kN, nilai dari batang tarik dan batang tekan D3 dan D4 adalah 0, dan nilai batang tekan dari D1 dan D2 adalah minus 200 kN. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.